Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Bagaimana perasaan teman-teman di rumah? Alhamdulillah, semoga selalu senang dan selalu tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Bertemu lagi dengan Ustazah Eli dalam pembelajaran PPKN. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga hari ini teman-teman diberi kelancaran dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sudah siap mengikuti pembelajaran jarak jauh? Alhamdulillah, semoga selalu siap dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan membahas tema tentang berbagai pekerjaan. Subtemanya jenis-jenis pekerjaan. Dan materi PPKN kita hari ini adalah tentang makna sila pertama dari Pancasila. Nah, masih ingat kan? Apa bunyi Pancasila sila pertama? Alhamdulillah teman-teman masih ingat. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hari ini kita akan membahas apa sih makna dari sila pertama Pancasila dan bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, Bu Eli akan membahas tema kita hari ini, berbagai pekerjaan, dengan subtema jenis-jenis pekerjaan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, kita bernyanyi bersama-sama yuk. Supaya kita selalu semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, nadanya dari nada Kampung Nan Jauh di Mato. Nah, ini liriknya yang diganti. Sudah siap? Jenis-jenis pekerjaan, baik jasa maupun barang, petani, peternak, juga nelayan, mereka menjual barang, polisi, tentara, dokter, guru, karyawan, pilot, masinis, sopir, ojol, bidan, mereka tawarkan jasa. Nah, jenis-jenis pekerjaan ini ada dua macam. Ada yang menawarkan barang, ada juga yang menawarkan jasa. Nah, contohnya menawarkan barang, petani menawarkan barang atau benda atau hasil dari taninya. Kemudian peternak menawarkan barang juga. Nelayan juga menawarkan barang. Nah, berbeda dengan polisi, tentara, dokter, guru, karyawan, pilot, masinis, sopir, ojol atau ojek online, bidan, dan masih banyak lagi yang menawarkan jasa. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
Nah, tentang pekerjaan ini juga diatur dalam Al-Quran, yaitu dalam surat At-Taubah. Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Jadi bekerja itu juga sesuatu hal yang wajib. Nah, dari sini Allah akan melihat bagaimana pekerjaanmu. Apakah kamu bekerja dengan sungguh-sungguh atau tidak? Nah, dan Allah yang akan menentukan rezeki yang akan kamu dapatkan. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita akan menuai apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Nah, pekerjaan. Menurut teman-teman, apa sih pekerjaan itu? Kita lihat di sini. Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi pekerjaan itu adalah suatu hal yang wajib untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kebutuhan apa sih yang harus dipenuhi oleh manusia? Di sini ada 3 macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Pertama, ada kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan fisik minim manusia yang berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok, baik untuk masyarakat miskin maupun kaya. Jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu rumah. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan standar, kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Nah, ini adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer tercukupi. Nah, ketika kebutuhan primer sudah tercukupi semua, sudah punya rumah, sudah punya makanan, sudah punya pakaian, maka kebutuhan sekunder dipenuhi oleh manusia. Contohnya seperti memiliki kendaraan, itu adalah kebutuhan sekunder. Nah, yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh manusia apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah tercapai. Jadi ketika kebutuhan primernya sudah dipenuhi dan sekundernya sudah dipenuhi, maka manusia biasanya akan memenuhi kebutuhan tersiernya. Kebutuhan tersier biasanya berkaitan dengan kemewahan-kemewahan yang dimiliki oleh manusia. Seperti sudah memiliki kendaraan motor. Nah, manusia memenuhi kebutuhan tersier dengan membeli kendaraan mobil. Itu contohnya. Nah, di sini ada 4 jenis-jenis pekerjaan berdasarkan dataran dan daerahnya. Pertama, dataran rendah. Apa saja pekerjaan yang dikerjakan dalam dataran rendah? Contoh, guru, dokter, ulama, masinis, arsitek, peternak, koki, seniman, atlet, dan lain-lain. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi ini pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan adalah petani. Biasanya petani teh, petani karet, petani sayur, dan petani buah. Biasanya ini di perkampungan seperti di daerah Bandung atau mungkin di Jawa Tengah. Itu bisa pekerjaan-pekerjaan ini bisa dilakukan. Kemudian perairan, daerah perairan ada apa saja? Nelayan dan nahkoda. Kemudian di udara, ada apa saja di udara? Pekerjaan yang ada di udara. Pilot dan pramugari. Nah, tadi kita sudah membahas apa saja jenis-jenis pekerjaan yang sering kita jumpai atau yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam materi hari ini tentang Pancasila dalam dunia kerja, terutama pengamalannya pada
pada sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai Pancasila memiliki hubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya, dalam semangat kerja dan semangat belajar. Pengamalan dalam sila Pancasila itu bisa kita amalkan atau bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kita belajar, melakukan proyek, mengerjakan proyek, melakukan kegiatan sehari-hari di rumah, itu kita bisa mengamalkan Pancasila di setiap sila-silanya, sila ke-1 sampai sila ke-5. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Nah, arti lambang bintang. Arti lambang bintang sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Jadi bintang ini dimaknai sebagai cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya bagi setiap manusia. Kemudian latar hitam, arti dari latar hitam yaitu melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan bukan sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini muncul. Kesimpulannya, makna sila pertama adalah bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Jadi, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan sebagai pencipta. Jadi, sebelum alam semesta ini ada, Tuhan sudah ada. Dan bangsa Indonesia, manusia mempercayai hal itu. Itu adalah arti dari lambang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, sila pertama. Meniati seluruh kegiatan sebagai ibadah. Apa yang kita lakukan diniati dengan ibadah. Percaya dan takut kepada Tuhan. Sikap toleransi. Kita pernah membahas apa itu toleransi. Semoga teman-teman di rumah masih ingat apa itu toleransi. Kemudian yang terakhir adalah bersyukur. Nah, bagaimana sih pembahasannya nilai-nilai Pancasila ini? Nah, ibadah. Dalam melakukan kegiatan diniati sebagai ibadah. Contoh, dalam kegiatan belajar dan bekerja harus semangat, ikhlas, dan tuntas sepenuh hati. Nah, contoh yang lain, kita berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum menuntaskan proyek, berdoa sebelum mengerjakan proyek. Itu adalah contoh kita mengamalkan dari sila pertama. Dan tadi kita sudah melakukan itu. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama mengerjakan apa arti dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian bekerja harus semangat, termasuk mengerjakan proyek harus semangat, ikhlas, tuntas sepenuh hati. Mengerjakannya dengan ikhlas dan tuntas sepenuh hati. Sesuai dengan aturannya, sesuai dengan instruksinya. Kemudian percaya dan takut kepada Tuhan. Contohnya yang ada di sini, beribadah sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Di sini ada contoh melakukan sholat, kemudian berdoa bersama sebelum makan. Itu adalah contoh percaya dan takut kepada Tuhan. Nah, ini beberapa hal tentang percaya dan takut pada Tuhan. Pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Kemudian, taat aturan agama. Setiap agama memiliki aturan dan aturannya semuanya baik. Selalu berhati-hati dalam bertindak. Maksudnya, selalu ingat dengan Allah. Selalu ingat bahwa kita punya Tuhan. Jadi selalu berhati-hati. Kemudian bersikap jujur, tidak curang. Itu adalah
Contoh, selalu berhati-hati dalam bertindak, tidak curang, tidak menyakiti orang lain, dan juga bersikap jujur. Itu artinya kita percaya dan takut kepada Tuhan. Nah, contohnya mengerjakan proyek secara mandiri dengan tuntas. Itu adalah contoh dari percaya dan takut pada Tuhan, karena dengan melakukan proyek sendiri, mengerjakan tugas di rumah sendiri, orang tua hanya mendampingi. Nah, itu berarti teman-teman bersikap jujur dan percaya diri. Dan tuntas proyeknya, menuntaskan dengan ikhlas. Tentunya diawali dengan berdoa sebelum mengerjakan proyek. Kemudian sikap toleransi. Masih ingat apa itu sikap toleransi? Betul sekali. Toleransi adalah menghargai dan menerima perbedaan agama yang dianut, karena setiap orang bebas untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Setiap agama punya aturan yang berbeda, punya kepercayaan yang berbeda. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia berhak untuk menghargai, memiliki kewajiban untuk menghargai dan menerima perbedaan itu. Selain agama, ada juga perbedaan suku bangsa, perbedaan sikap, perbedaan bahasa, itu kita harus menghargainya. Kemudian yang terakhir, bersyukur. Pengamalan yang terakhir adalah bersyukur. Contoh-contoh bersyukur. 1. Menjaga dan merawat apa yang kita miliki. Apa yang kita punya, kita wajib untuk menjaganya. Contohnya di sini, menyiram tanaman yang ada di rumah. Itu berarti kita merawat tanaman yang kita miliki di rumah. Atau menjaga dan merawat benda yang kita miliki. Benda-benda sekolah seperti alat tulis, itu tetap dijaga dan dirawat. Itu artinya kita bersyukur kita memiliki benda-benda itu. Kemudian, selalu meningkatkan potensi diri dan menghargai diri sendiri. Kita pasti punya kemampuan diri sendiri. Kita memiliki kemampuan, dan di sini selalu meningkatkan potensi diri dan menghargai diri sendiri. Contoh menghargai diri sendiri adalah bersikap percaya diri bahwa kamu bisa melakukan hal itu. Kamu bisa menuntaskan proyeknya. Kamu memiliki kemampuan untuk menuntaskan proyekmu. Nah, itu artinya kita menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri itu adalah contoh kita bersyukur bahwa kita memiliki kemampuan. Allah memberi kemampuan kepada kita dan kita memanfaatkan kemampuan tersebut. Yang terakhir, selalu menerima apa yang kita miliki. Kita selalu mensyukuri apa yang kita punya. Jadi tidak melihat apa yang orang lain punya, tapi kita mensyukuri apa yang kita punya. Nah, kesimpulannya, penerapan nilai Pancasila, sila ke-1 memiliki hubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari, karena berkaitan dengan kepercayaannya terhadap agama yang dianutnya. Beberapa nilai yang ada dalam Pancasila sila ke-1 memberi pelajaran bahwa dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari aturan agama, karena setiap agama memiliki tatanan dan aturan yang berbeda dan harus diikuti dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Percaya terhadap Tuhan adalah poin utama dalam nilai Pancasila sila ke-1. Sehingga manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus mengikuti aturan Tuhan dan selalu mensyukuri apa yang kita dapat dengan menjaga dan merawatnya. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Selanjutnya Bu Eli akan menjelaskan apa proyeknya hari ini. Nah, sebelum Bu Eli menjelaskan proyeknya, semoga teman-teman di rumah memahami apa yang Bu Eli jelaskan melalui video ini. Dan teman-teman di rumah mau mereview kembali, mengulang kembali tentang pembelajaran hari ini. Supaya teman-teman lebih memahami apa itu makna dari sila ke-1 Pancasila.
dan bagaimana kita mengamalkan sila tersebut. Proyeknya, pertama teman-teman harus membaca teks yang ada dalam lembar proyek yang akan Bu Eli kirimkan melalui Classroom. Setelah tuntas membaca, teman-teman baru akan bisa mengisi sesuai dengan apa yang teman-teman temui dalam teks bacaan yang sudah teman-teman baca. Nah, semoga teman-teman memahami apa yang Bu Eli sampaikan dan memahami proyeknya supaya teman-teman bisa menuntaskan proyeknya di hari sesuai dengan jadwalnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Alhamdulillah kita sudah tuntas hari ini. Semoga teman-teman paham dengan apa yang Bu Eli sampaikan. Semoga teman-teman di rumah selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dan selalu semangat dalam menuntaskan proyek setiap harinya. Selamat mengerjakan proyek di rumah. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.